Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang akan dibahas kali ini berjudul Traffic yang dirilis pada tahun 2016. Film ini terinspirasi dari kisah nyata bercerita tentang misi darurat penuh resiko polisi Mumbai demi menyelamatkan hidup seorang anak. Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Cerita ini dimulai dari seorang polisi lalu lintas atau polantas yang bernama Godbole. Saat itu tengah diadakan peresmian nama jalan. Dalam acara tersebut, dia dibantu temannya memohon kepada pejabat setempat untuk berbicara pada komisaris polantas agar mencabut skorsing bekerjanya. Skorsing yang didapat oleh Godbole merupakan sanksi setelah terbukti menerima suap dari para pengendara. Untung saja temannya pandai berkata-kata sehingga dia bisa kembali bekerja secepatnya. Di tempat lain, seorang pria bernama Rehan bertemu dengan perempuan bernama Aditi. Mereka berdua sebenarnya berteman, akan tetapi mereka saling menyukai. Dan kebetulan Aditi baru saja menyelesaikan perceraiannya sehingga mereka berdua pun bisa memiliki hubungan yang lebih serius. Di waktu yang sama di kota Pune tinggallah keluarga aktor bernama Dev Kapoor. Padatnya jadwal yang dimiliki Dev Kapoor membuatnya tidak bisa memberikan waktu untuk istri dan anaknya. Istri Dev Kapoor memberitahu kalau anak mereka akan pentas untuk pertama kalinya di sekolah dan berharap Dev Kapoor bisa datang melihatnya. Namun Dev Kapoor tetap tidak bisa menyempatkan hadir. Istri Dev Kapoor hanya bisa menenangkan anaknya dengan berkata nanti ayahnya akan menghubungi lagi. Selain Dev, di kota Pune juga tinggal seorang dokter ahli bedah bernama Dr. Abel. Ditemani sahabatnya, Dr. Abel membeli sebuah mobil sebagai hadiah untuk istrinya di hari ulang tahun pernikahan mereka. गायत्री वर्मा, तो फिर वो क्या नाम था उसका? अभी तो सिर्फ गायत्री. Mandy, you're mad यार. Seriously. Mereka semua menjalani hidup mereka masing-masing. Godbole dengan kehidupan sederhana yang hangat bersama keluarga kecilnya. Dev Kapoor dengan jadwal super sibuknya. Istri Dev Kapoor dengan Ria, anak satu-satunya. Dr. Abel bersama istri dan sahabatnya. Serta Rehan dengan Aditi yang resmi menjadi sepasang kekasih. Hingga suatu hari, Ria, anak Dev Kapoor masuk ke rumah sakit. Karena memiliki riwayat dilated cardiomyopathy, Ria harus segera menemukan donor untuk transplantasi jantung. Meski tidak mudah mendapatkan donor dalam waktu singkat, akan tetapi dokter meminta untuk berusaha yang terbaik. Akhirnya, pihak rumah sakit menginformasikan kepada seluruh rumah sakit di India dan berharap ada keajaiban. Not yet. अभी नहीं. Reports आने दो. Emergency request भेज दो. We'll try our best. Hope for a miracle. Ria dalam kondisi lemah sehingga dokter memindahkannya ke ruang ICU. Dalam keadaan seperti itu, Dev Kapoor sulit dihubungi karena terus sibuk bekerja. Saat itu, Dev Kapoor harus segera pergi ke bandara. Dia bahkan membatalkan janji wawancara di studio karena mengejar waktu penerbangan. Tapi dia bersedia diwawancara selama 5 menit di bandara. Setelah mengetahui istrinya berkali-kali menghubungi, Dev Kapoor mencoba menelpon balik, namun tidak ada jawaban. Di sisi lain, Rehan tengah latihan untuk tugas pertamanya. Dialah wartawan yang bertugas untuk mewawancarai Dev Kapoor di bandara. Sebelum berangkat, Rehan diminta lebih dahulu menemui ayahnya. Ayahnya tampak dingin, akan tetapi sebenarnya sangat menyayangi Rehan. Buktinya, setelah Rehan berangkat bersama Rajiv, sahabatnya, ayah Rehan dengan bangga memberitahu teman-temannya kalau hari itu akan menjadi wawancara perdana Rehan. Di perjalanan, Rehan meminta pada Rajiv mengantarnya dulu menemui Aditi sebelum ke bandara. Sebagai sahabat yang baik, Rajiv pun menuruti permintaan Rehan. Kemudian Rajiv menggoda Rehan. Dia berkata, Rehan akan mendapat masalah jika ayahnya tahu dia berhubungan dengan perempuan yang baru saja bercerai. Di sisi lain, Godbole terlihat sedih saat anaknya menolak diantar sekolah olehnya. Padahal, biasanya sangat senang naik motor bersamanya. Godbole tahu alasannya, dia pikir pasti anaknya malu karena wajahnya muncul di koran setelah terbukti menerima suap. Godbole baru menyadari kejujuran dan kebenaran sangat berarti bagi anak-anak. Kemudian terjadilah kecelakaan yang menimpa Rehan dan Rajiv. Sebuah mobil yang menerobos lampu merah menabrak motor mereka.
Rehan yang tidak memakai helm mengalami pendarahan hebat di kepalanya, sedangkan Rajiv hanya mengalami luka ringan. Setelah dibawa ke rumah sakit Mumbai, Dr. Joshi memberitahu orang tua Rehan kalau Rehan mengalami luka serius di sebelah kiri otaknya. Lalu datang dokter yang lain menghampiri Dr. Joshi. Dokter tersebut memberitahu kalau bagian kepala depan sebelah kiri Rehan mengalami trauma hebat. Dr. Joshi menariknya menjauh dari orang tua Rehan. Ternyata ayah Rehan juga seorang dokter. Sebab itu, meskipun dokter tersebut menyampaikan padanya menggunakan istilah medis, orang tua Rehan bisa paham apa yang dikatakan. Ayah Rehan langsung syok setelah mendengar ucapan dokter tadi. Walaupun tidak dijelaskan, dengan melihat ekspresi ayah Rehan saja, semua orang di sana tahu keadaan Rehan tidak baik-baik saja. Setelah mengetahui anaknya ada di rumah sakit, Dev Kapoor langsung membatalkan seluruh jadwalnya agar bisa menemani anaknya. Dokter memberitahu tekanan darah dan detak jantung Ria tidak normal. Ria hanya memiliki waktu hingga sore dan setelah itu harus segera dilakukan cangkok jantung. Di rumah sakit Mumbai, Dr. Jagdish dari Departemen Kardiologi memberitahu Dr. Joshi bahwa di rumah sakit Pune ada seorang anak usia 12 tahun butuh transplantasi jantung segera. Ayah Rehan adalah seorang dokter bedah. Dia yakin ayah Rehan mengetahui kesempatan hidup bagi Rehan nyaris mustahil. Sebab itu, Dr. Jagdish meminta Dr. Joshi untuk berbicara pada ayah Rehan tentang transplantasi jantung. Kebetulan, jantung Rehan sangat cocok dengan pasien di rumah sakit Pune yang tidak lain adalah Ria. Jika orang tua Rehan setuju, akan segera dilakukan operasi pengangkatan jantung. Di sisi lain, Dev Kapoor dan istrinya juga diberitahu oleh dokter bahwa ada pria dalam kondisi sangat kritis yang jantungnya cocok dengan anak mereka. Akan tetapi, orang tuanya belum menyetujui untuk mendonorkan jantung anaknya. Kondisi Rehan yang kritis membuatnya sulit dijenguk. Setelah memohon, hanya satu orang yang diizinkan untuk masuk. Kesempatan itu Rajiv berikan kepada Aditi yang sejak tadi terus memantau dari kejauhan karena ada orang tua Rehan. Ayah Rehan hanya memperhatikan Aditi yang masuk ke ruangan tanpa bertanya siapa Aditi. Ketika Aditi masuk ke dalam, tak lama kemudian Rehan mengalami kejang. Dalam waktu yang bersamaan, baik orang tua Rehan maupun orang tua Ria sama-sama sedang berharap keajaiban untuk anak mereka. Tiba-tiba seorang anggota dewan datang menghampiri ayah Rehan. Dia meminta pengertian dari ayah Rehan agar menyetujui mendonorkan jantung Rehan pada anak Dev Kapoor. Anggota dewan tersebut mendapat telepon dari pihak pemerintah yang ingin berbicara dengan ayah Rehan. Entah apa yang pemerintah katakan, tapi ayah Rehan berkata, mungkin bagi semua orang, anaknya hanyalah seseorang yang sedang menanti mautnya. Tapi baginya, anaknya masih putra kesayangannya yang hidup dan bernafas. Setelah itu, telepon dia tutup. एक मिनट ना सर हेलो अभी वो मेरा जीता हुआ बेटा है. Ketika mengetahui orang tua Rehan belum juga menyetujui, Ibu Ria menghubungi langsung Ibu Rehan. Berbicara sebagai seorang ibu, Ibu Ria tahu mereka berdua sangat mencintai anak-anak mereka dan tidak ingin kehilangan. Akan tetapi, jika punya kesempatan untuk menyelamatkan satu nyawa saja, dia memohon agar Ibu Rehan mau melakukannya. Ibu Rehan menutup telepon tanpa menjawab apa-apa. Meskipun Dev Kapoor sudah membatalkan semua pertemuan, istri Dev Kapoor tetap marah. Sebab sebelum-sebelumnya Dev Kapoor tidak pernah bisa ikut merayakan ulang tahun anak mereka atau melakukan pertemuan orang tua dan guru. Tapi setelah anak mereka masuk rumah sakit, ternyata Dev Kapoor bisa membatalkan semuanya. Dia berkata, ada banyak hal yang dilewatkan dalam kehidupan super sibuk Dev Kapoor. Salah satunya adalah masa kecil Ria. Ibu Rehan berbicara kepada Rajiv. Kecelakaan tersebut membuat Rehan belum bisa mencapai mimpinya. Untuk itu, dia berpikir mereka harus memberikan hal terbaik sebagai balasannya. Ibu Rehan akan mencoba berbicara kepada ayah Rehan agar mau menyetujui pendonoran jantung Rehan. Akhirnya, setelah mencoba mengikhlaskan Rehan, mereka sepakat untuk memberikan jantung Rehan pada Ria. Dengan cepat, kabar baik tersebut tersampaikan pada Dev Kapoor dan istrinya. Jarak antara Mumbai dan Pune cukup jauh. Dibutuhkan jalur udara agar jantung tersebut bisa segera sampai di rumah sakit Pune. Dev Kapoor bertanya apakah ada pesawat atau helikopter yang bisa digunakan. Sayangnya hanya ada satu penerbangan saja di pagi hari dan mereka tidak akan mendapat izin dari ATC. Sedangkan helikopter membutuhkan waktu 3 jam karena jarak pandang yang pendek. Dev Kapoor lalu mencoba menghubungi temannya yang memiliki jet pribadi. Tapi temannya juga sedang terjebak di Jaipur dengan jetnya.
maka hanya ada satu jalan saja, yaitu lewat jalur darat. Rencana pemerintah yaitu membawa jantung Rehan menggunakan mobil polisi dengan sopir berpengalaman dalam waktu 2,5 jam dari Mumbai ke Pune. Untuk itu, mereka meminta kerjasama Komisaris Polantas Mumbai untuk menyetujui misi tersebut. Namun, komisaris menolaknya. Menurutnya, mustahil menempuh jarak 160 km dalam waktu sesingkat itu. Tol Mumbai-Pune hanya berjarak 93 km. Tapi yang menjadi masalahnya adalah waktu mereka harus berjalan dengan kecepatan 100 km per jam agar bisa tepat waktu. Sedangkan di Mumbai tidak mungkin berkendara dengan kecepatan 50 km per jam, apalagi di hari kerja. Menghentikan lalu lintas selama 5 menit untuk menetralkan jalan akan menyebabkan kemacetan selama 5-10 jam. Karena terus-menerus dipaksa untuk berusaha, komisaris berkata dia akan menyetujuinya jika diberi perintah. Tapi dengan begitulah pemerintah yang bertanggung jawab atas misi tersebut. Dev Kapoor marah mendengar kabar Komisaris Polantas Mumbai menolak bekerja sama. Dokter dari Rumah Sakit Pune kemudian memberitahu Kepala Rumah Sakit Mumbai tentang hal tersebut. Kepala Rumah Sakit Mumbai meminta Rumah Sakit Pune untuk memulai persiapan. Dia pastikan jantung yang dibutuhkan akan sampai di sana. Setelah mengakhiri telepon, Kepala Rumah Sakit Mumbai menghubungi Komisaris Polantas Mumbai. Tanpa basa-basi, begitu telepon diangkat, Kepala Rumah Sakit memerintahkan komisaris untuk mengundurkan diri. Dia menjelaskan donor sudah siap, penerima jantung sudah menunggu, ahli bedah terbaik Mumbai dan Pune sedang menanti lampu hijau. Tapi satu-satunya yang belum siap adalah Polantas Mumbai. Komisaris pun menjelaskan, ada 800 mobil setiap saat di tiap radius 1 km di jalanan Mumbai, dan selama jam-jam puncak, jumlahnya meningkat jadi 8.000. Ada hampir 200.000 bajai, 25.000 kendaraan umum, serta jalur penyeberangan, lampu lalu lintas, dan lain-lainnya yang perlu diperhitungkan. Sedangkan Polantas Mumbai hanya memiliki 3.000 petugas untuk pekerjaan tersebut. Dia menegaskan kalau lalu lintas Mumbai bagaikan jaring laba-laba. Dipertanyakan tentang menghitung resiko, Kepala Rumah Sakit Mumbai kemudian berkata, sebagai dokter, mereka tak mengetahui bagaimana pasien akan bereaksi dengan obat tertentu dan masih mengambil resiko untuk tetap melakukan operasi. Jika dalam prosesnya mereka keliru, maka ada resiko hidup atau mati. Kemungkinan terjadi pembekuan darah, kerusakan ginjal hingga mati, atau organ lainnya karena penolakan obat, itulah yang disebut resiko. Dia lanjut berkata, jika polisi berdebat dengan para dokter soal mengambil resiko, maka perdebatan mereka tak akan selesai. Profesi dokter maupun polisi memiliki resiko masing-masing dan mereka hanya berusaha mencari jalan keluarnya. Jangan sampai melewatkan kesempatan yang ada. Kepala Rumah Sakit Mumbai juga berkata, mengapa Komisaris Polantas tidak memikirkan resiko saat mengawal iring-iringan menteri. Dia tak ingin mendengar alasan-alasan komisaris, tapi sebelum mengambil keputusan, dia ingatkan bahwa penolakan komisaris tidak akan mengubah apapun. Semua akan berjalan sesuai dengan rencana. Hari itu mungkin akan terlupakan, akan tetapi jawaban iya dari komisaris akan mengukir sejarah dan mendorong lebih banyak orang berkata iya dalam situasi genting seperti itu. Setelah itu, telepon langsung ditutup. Setelah memikirkan matang-matang, komisaris akhirnya melakukan rapat darurat untuk misi yang akan menjadi tanggung jawabnya. Dia menjelaskan misi kali ini akan menjadi misi berbahaya. Semua rencana lalu lintas dari Mumbai ke Pune sudah dibuat. Kini mereka hanya membutuhkan satu polisi yang mau menyetir dari Mumbai ke Pune tanpa berhenti. Semua polisi yang ikut rapat merasa 2,5 jam dari Mumbai ke Pune adalah misi yang mustahil. Mereka juga merasa tidak mungkin mengandalkan lalu lintas dalam waktu sesingkat itu, atau seluruh Mumbai akan macet. Komisaris berkata, misi kali ini bukan karena kasus selebritis, akan tetapi kesempatan untuk bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Siapapun yang setuju untuk membantu hanya perlu mempercayainya dan rencananya. Di antara banyaknya polisi di dalam ruangan, hanya Godbole yang mengangkat tangan menerima misi tersebut. Begitu mendengar kabar baik dari Komisaris Polantas Mumbai, Dr. Yosi bersiap melakukan operasi pengangkatan jantung Rehan. Sebelum berangkat, Godbole diberitahukan rencana rute yang akan diambil. Godbole harus menyetir dengan kecepatan 120 km per jam pada 25 km pertama. Satuan tugas sudah disebar ke beberapa titik untuk mensterilkan jalan agar Godbole bisa melintas dengan aman. Nantinya, Godbole akan pergi ditemani oleh Dr. Abel dan Rajiv. Tepat setelah Godbole sampai di Rumah Sakit Mumbai, pengangkatan jantung Rehan sudah selesai dilakukan. Lalu Godbole menyempatkan memberitahu istrinya bahwa dia akan mematikan sementara ponselnya karena ada misi darurat.
apapun misinya, dia tidak ingin terus hidup dicap sebagai polisi penerima suap. कितना में देरी होएगा मैं आएगा जरूर ये मरते 8 है गुड गुड 25 km pertama berhasil dilewati dengan lancar. Tapi kemudian komisaris menghubungi Godbole lewat ponsel. Dia memberitahu kalau istri Dr. Abel mengalami kecelakaan dan sedang berada di ICU. Godbole diperintahkan untuk menurunkan Dr. Abel di persimpangan selanjutnya dan akan disediakan dokter pengganti. Namun tak lama kemudian Godbole tidak bisa dihubungi. Polisi yang berada di titik selanjutnya juga belum melihat tanda-tanda mobil Godbole akan lewat. Padahal jalanan sudah steril dan pengemudi sudah mulai protes meminta dibuka jalan. Tidak ada satupun yang tahu di mana keberadaan mobil Godbole. Padahal sesaat sebelumnya mobil masih terlihat melaju kencang tanpa ada hal mencurigakan. Polisi yang berada di titik terdekat, terakhir kali mobil Godbole terlihat sudah mencoba mencarinya. Tapi mobilnya menghilang. Mereka semua bingung bagaimana mobil tersebut menghilang di jalanan yang lurus. Komisaris memberitakan beberapa polisi untuk mencari ke jalanan kecil atau pedesaan di sekitar jalan raya. Wireless mobil mati, mereka menduga itu akibat goncangan atau karena sengaja dimatikan. Waktu terus berjalan, petugas operasi ragu misi ini akan berhasil. Kemudian salah satu petugas menemukan jejak ponsel Dr. Abel yang sempat dihidupkan saat perjalanan. Dr. Abel mengirim pesan pada seseorang dan polisi pun akhirnya mencari orang tersebut yang ternyata adalah adik Dr. Abel. Dr. Abel mengirim pesan yang mengatakan kalau dia sedang dalam masalah dan merasa polisi sedang mengejarnya. Di tengah perjalanan, Dr. Abel mengambil pisau bedah di dalam kotak penyimpanan jantung untuk mengancam Godbole dan Rajiv agar mau putar balik. Sebab itulah Godbole membelokkan mobil ke jalan yang lebih kecil ke arah hutan. Sempat terjadi perkelahian antara mereka bertiga ketika akhirnya mereka berhenti di dekat danau. Dr. Abel kemudian mendapat telepon dari adiknya. Betapa terkejutnya semua orang saat Dr. Abel tiba-tiba membuat pernyataan bahwa dia mungkin sudah membunuh Sweta, istrinya. Dia melakukannya tanpa sengaja karena istrinya ketahuan selingkuh dengan sahabatnya. Perempuan bernama Gayatri yang selama ini selalu dihubungi sahabatnya ternyata adalah istrinya. Dr. Abel mengetahui kenyataan itu saat terjadi kecelakaan yang menimpa Rehan. Saat itu, setelah mengetahui istrinya selingkuh, Dr. Abel langsung pergi ke taman tempat dia janji bertemu dengan istrinya. Saat itulah dia dengan sengaja menabrak istrinya dengan mobil yang dia kendarai. Pantas saja ketika dia diberi tugas yang bekerja sama dengan polisi, dia curiga kalau sebenarnya itu hanya skenario polisi untuk menangkapnya. Adik Dr. Abel yang sedang bersama dengan polisi diperintah untuk menjawab kalau dia akan menjemputnya. Kunci mobil polisi terus dipegang oleh Dr. Abel, dia mengancam akan membuangnya. Kemudian Dr. Abel mendapat telepon dari Dev Kapoor. Istri Dev Kapoor marah pada sikap Dr. Abel. Karena apapun masalahnya, yang paling penting saat itu adalah putrinya membutuhkan jantung yang ada di dalam mobil polisi. Akhirnya, Dr. Abel menyerahkan kunci mobil tersebut kepada Godbole. Sebenarnya, Dr. Abel meminta untuk ditinggal saja. Tetapi Godbole tahu yang akan datang bukanlah adiknya tetapi polisi. Godbole berkata pada Rajiv kalau mereka harus membawa Dr. Abel. Mungkin mereka tidak bisa menyelamatkannya dari kesalahan, tetapi bisa memberikan kesempatan agar bisa memperbaiki kesalahan. Akhirnya, Dr. Abel ikut kembali bersama Godbole dan Rajiv. Komisaris marah kepada Godbole karena membawa seorang kriminal dalam menjalankan misi mereka. Namun sama halnya dengan Godbole yang mempercayai komisaris, Godbole juga meminta komisaris percaya pada keputusannya membawa Dr. Abel. Setelah mobil bergerak mengikuti jalanan, mereka berhenti di persimpangan. Godbole tidak tahu arah mana yang menuju jalan tol, tidak ada petunjuk jalan ataupun seseorang yang bisa ditanyai.
Komisaris pun tidak bisa memberikan petunjuk karena tidak tahu keberadaan pastinya Godbole ada di daerah mana. Mengingat waktu terus menipis dan mereka harus bergerak cepat, Godbole memilih belok kiri berdasarkan firasat Rajiv meskipun sebenarnya komisaris melarangnya bergerak berdasarkan firasat. Dan ternyata di dekat persimpangan ada batu petunjuk arah, hanya saja tertutup pepohonan. Arah yang mereka pilih berlawanan dengan arah yang ke Pune. Polisi yang ditugaskan untuk menjemput Dr. Abel di dekat danau tentu tidak berpapasan dengan mobil Godbole. Komisaris sudah berpikir untuk menyerah pada misi tersebut. Jalanan sudah disterilkan selama 20 menit, pengendara mulai ribut dan macet semakin panjang. Komisaris pun memberitahu kalau misi dibatalkan. Akhirnya jalan pun dibuka. Ponsel Godbole baru mendapat sinyal ketika masuk ke jalan raya. Saat diberitahu misi dibatalkan, Godbole memberitahu kalau mereka sudah melihat jalan tol. Benar saja, saat itu mereka mendapatkan laporan bahwa mobil Godbole sudah melewati pintu tol. Komisaris Polantas kaget mendengar hal itu. Penyimpangan rute yang dilakukan Godbole berhasil membuat mereka 8 km lebih jauh dari rute seharusnya. Misi pun dilanjutkan kembali. Kabar baik lainnya, Dr. Abel mendapat kabar istrinya sudah melewati masa kritis. Mobil terus melaju dengan kecepatan penuh, tapi rintangan belum usai, terjadi kecelakaan yang membuat jalan ditutup. Satu-satunya rute yang bisa dilewati adalah mereka harus putar balik dan masuk ke perkampungan Bilal. Akan tetapi, perkampungan Bilal adalah daerah sensitif, di sana bisa terjadi gencatan senjata dan kerusuhan. Mengingat tak ada pilihan lain, Godbole memutuskan memilih alternatif tersebut. Komisaris memberitahu Godbole kalau polisi tidak memiliki waktu untuk mensterilkan jalan. Oleh sebab itu, mereka hanya bisa berharap pada dukungan masyarakat di sana. Untuk membantu kelancaran perjalanan, Dev Kapoor menelpon Aslambai, ketua perkampungan Bilal. Dengan pengaruhnya sebagai politik figur, Aslambai mau membantu membukakan jalan untuk mobil Godbole. Selain Aslambai dan anak buahnya, Rajiv dan Dr. Abel juga turun dari mobil untuk membantu membuka jalan. Keadaan semakin tegang ketika Godbole mendapat informasi akan ada rombongan pawai yang melintas. Untuk itu, Godbole harus membawa mobil mereka keluar dari perkampungan sebelum rombongan pawai melintas lebih dahulu. Beruntung mereka berhasil lewat tepat saat rombongan pawai juga baru sampai di jalan tersebut. Dan tak lama kemudian setelah keluar dari perkampungan Bilal, sampailah mereka di rumah sakit Pune. Memulai perjalanan pukul 3 dan sampai di rumah sakit Pune pada pukul 5.30 dengan berbagai rintangan yang ada, artinya mereka berhasil menyelesaikan misi mustahil tersebut. Godbole juga berhasil mengembalikan nama baiknya dengan menerima penghargaan atas keberaniannya mengambil tanggung jawab besar menyelesaikan misi. Hari yang panjang berakhir, cangkok jantung berhasil dilakukan pada Ria dan semua orang bahagia kecuali keluarga Rehan yang masih diselimuti duka. Film ini terinspirasi dari kisah Hitendran yang mengalami kecelakaan pada Agustus 2008. Dia mengalami cedera kepala yang parah dan dinyatakan mati otak. Kedua orang tuanya yang berprofesi sebagai dokter menyadari anak mereka tidak akan sembuh. Di hari yang sama, mereka pun membuat keputusan untuk mendonorkan organ anak mereka. Kepala polisi Bemohan yang mengantar jantung melalui lintas kota Chennai pada jam sibuk mendapatkan apresiasi dari semua orang. Nyawa gadis kecil berusia 9 tahun yang bernama Abirami pun berhasil diselamatkan. Seperti itulah kisah tentang misi darurat penuh resiko polisi Mumbai demi menyelamatkan hidup seorang anak. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.